Tapi nek niki dibijen setan kula mboten percados kula ngeten. Terus akhirnya kula medal. Kula medal niku malih. Mboten kula reken, mboten kula turuti. Terus ketika bertemu seseorang itu di dalam hati perasaan, nggak tahu ini perasaan atau jin atau memang ada yang membisiki ataukah itu dari Allah melalui wahyunya malaikat yang disampaikan kepada saya. Jadi bisa mengetahui kejelekan-kejelekan orang yang bertemu ataupun kebaikan-kebaikan yang bertemu kepada saya. Dan itu beberapa kali saya alami dan saya buktikan langsung. Saya tanya yang bersangkutan. Ngapunten Gus, ngeten. Saya di rumah didatangi teman dari Pasuruan. Dan teman yang di Pasuruan itu saya telepon. Sampean kepingin ngerti lek aku iki iso. Saya sampai bilang seperti itu. Langsung saya telepon, saya tunjukkan kepada tamu yang ada di rumah. Mas, ibuke sampean wis gak ono, meninggal. Nggih. Sampean dikongkon nang makame ibu sampean. Loh, sampean kok ngerti Mas? Gak ngerti. Jawab saya seperti itu. Yang kedua, sampean kepingin rumane, tak dudukno orang lain lagi saya telepon, saya info. Mas, ibuke sampean wis gak ono. Sampai detik ini ke 100 harinya mungkin sampean durung tahu nang makame. Nggih. Lah tamu yang satunya itu heran melihat saya seperti itu. Apakah itu maunah, istidrot atau amalan-amalan yang pernah saya lakukan? Gitu ya. Yang kedua, apakah eling nang pangeran itu juga melalui zikir atau baca Quran? Itu Gus. Yang ketiga, dulu pernah bilang seorang kiai, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Apakah mengetahui diri saya di hadapan ini ada saya? Oh iki lho wujudku, kembaranku, ya iki pangeranku. Opo iki ketika saya bertemu ero awakku dhewe, ya iki aku sing ero pangeran iki. Ngoten Napa ngoten? Nggih. Matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amaliyah apapun bila mana diwadifahkan. Iki konteksnya kita tidak membahas tentang dinul haq ya. Konteksnya. Konteks pertanyaan pertama. Siapapun ketika kita mengamaliyah bacaan apapun itu diwadifahkan, diistiqomahkan, pasti akan memunculkan satu karomah. Apa sih karomah itu? Karomah adalah satu kemuliaan dari Allah. Yang dengan karomah itu nanti akan bisa memberikan warid kabar terhadap kita terkait masalah apapun, sesuatu yang belum akal ketahui atau sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi. Yang terjadi itu di luar kita. Contoh ingkang panjenengan contohaken mau. Itu ada warid yang ada di dalam jagatnya hati ruhaniyah jenengan meletupkan satu bisikan atau bahasa habar yang menghabarkan tentang masalah apa yang jenengan telepon wau. Dan atau gini, ada tamu, entah tamu orang yang jenengan kenal atau tidak kenal, dia akan curhat terhadap jenengan.
sebelum tamu itu mengutarakan perkara curhatannya, Anda sudah dikasih tahu Allah apa yang akan curhatkan. Akhirnya Anda meletus dulu, membahas dulu. Akhirnya jenengan sebagai tamu diem sambil ngetutno alur ceritanya itu yang persis jenengan alami di situ. Lah, ini bisa dikatakan seakan-akan tahu sebelum dan sesudah atau sedang perkara ini jatuhnya ada di makom mukasyafah. Walaupun tidak kontak kita tidak terhadap dinul haq loh. Bisa. Ini namanya karomah. Sekarang aku tanya, karomah itu makhluk bukan? Makhluk. Manakala ini jenengan sertakan sirul asror, ini menjadi hidayah, tidak menjadi istidraj. Manakala tidak kita sertai dengan sirul asror, jelas istidraj. Cuman kita saat itu tidak merasa kalau ini penglulune Gusti. Nah, kita tidak akan pernah mengatakan ini penglulu. Karena apa yang kita baca adalah surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan Quran. Atau bacaan wirid yang selalu kita istiqomah. No. Ini kalau tidak diistiqomahkan nggak akan muncul namanya karomah. Saya tidak mengatakan jenengan menyertai sirul asror atau tidak pada saat itu, enggak. Cuman saya menggambarkan kalau disertai sirul asror tidak menjadi istidrot tapi hidayah. Jadi karomah itu akan jadi hidayah. Jadi warid itu tadi jelas dari minallah. Tetapi ketika saat itu kita belum memegang sirul asror dan melaksanakan dan menyertakan di dalamnya, maka jelas itu adalah istidrot, prosesi dari warid minasyaiton. Maaf. Mungkin bisa dibuka di dalam bab masalah istidrot dan hidayah di hikam. Atau bab warid itu ada dua, ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Tapi kita pada saat itu tidak akan merasa kalau itu songko nafsu, enggak merasa. Bapak Ibu hadirin, ini akan menjadikan hidayah bukan istidrat manakala disertai sirul asror. Kita akan memegang sirul asror kalau sudah konteksnya masuk di dinul hak. Paham nggih? Itu satu. Dua, apakah bisa membaca Al-Quran, sholawat dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai fasilitas untuk ingat pada Allah? Bisa. Manakala Anda itu menyertakan sirul asror. Kuncinya ada di situ semuanya. Sebab yang saya katakan dzikir secara lugat itu ingat. Secara istilah adalah hati ruhaniah jenengan iku sadar dan menyadari lewat iman atau rasa bahwasanya hanya Sang Yang Tunggal itulah yang sebagai peran. Yang berperan hanyalah Allah. Itu namanya dzikir. Yang terakhir, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Apakah ketika saat aku kholwat ketemu dulur kula, awak kula iku sing dikatakan kenal? Bukan, Pak. Mohon maaf ya. Saya luruskan ini lewat surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul, katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu, utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Yang dimaksud esa
yang dimaksud tunggal, yang dimaksud ahad, iku prosesnya Anda harus kenal dirimu. Sing dimaksud dirimu adalah hidup dalam dirimu itu, apakah hidup aku sebab dihidupkan, ataukah hidupku itu Allah. Nah ini yang dimaksud kenal di situ. Bukan hidupku sebab dihidupi Allah, bukan itu. Dikatakan kita kenal pada diri kita, hidup pada diri kita, ditetapkan hidupnya Allah. Itu namanya kenal. Makanya bahasa ini kan gini. Man ngarofa nafsah. Man arofa nafsahu yo fakot ngarofa robbahu. Barang siapa yang kenal dirinya. Dirinya siapa? Apa jasmani ini? Bukan. Apa rohani? Bukan. Hidup. Nafsa diri, ingsun. Ingsun siapa? Kalau ingsun duduknya di takholi makhluk, berarti dereng kenal. Kalau sudah kenal hidup, ini adalah Allah, otomatis yo podo fakot arafa robbahu, maka itulah yang disebut betul-betul kenal Tuhan. Inilah ahad, Pak. Niki. Kalau masih ada dua yang melihat dan yang dilihat, belum kenal. Udah, kita urai lagi. Asal muasal kita nggak ada toh Pak ya. Adanya kan sebab diadakan. Kalau kita masih merasa ada sebab diadakan, itu berarti kita belum kenal. Belum kenal. Kalau kita makhluk hamba manusia ini sudah tidak merasa ada, otomatis muncul dalam dirimu nyatanya yang ada. Itulah yang disebut kenal dirinya. Oke, luwih jelas, luwih gamblang, luwih diseneni wong-wong. Bapak. Ini dinul hak itu ada di sini. Wah, dirani wong koprak gak ngereken. Nafsu, nafsi, nafsa, artinya kan diri. Ya, orang Jawa ingsun. Tinggal kita itu lari ingsun ke taholli atau larina ingsun ke tajalli. Kalau larinya nafsu ingsun taholli, otomatis aku ono sebab di ono no sing on. Wes ini juga proses kita ketika berhablum minan nas, Pak. Ini kan proses hukum syariat toriko ada di sini. Memangnya harus gitu. Makanya jenengan kudu nyembah-nyembah pada mursyid karena proses taholli ini. Tapi ngunu yo ngunu, tapi ojo ngunu. Artinya teruskan proses Anda di hakikat supaya makrifat. Harus duduk nafsu, nafsi, nafsan ini ditajalli. Ingsun yang muncul ingsunnya Allah, bukan ingsun makhluk. Setelah ingsun makhluke iki sirno. Sirnane sebabnya jenengan gelem bali asal tidak ada. Saged diterima? Pun paham nggih? Nek durung paham tak wali emane kopi aku. Loh, dulu Pak ngene iki lho disingitno gak wani. Iya. Gak berani.
Bapak Ibu hadirin, inilah proses nafi isbat itu di sini. Menafikan, membersihkan ruhaniyah kita dari perkara-perkara yang ditimbulkan oleh nafsu, akhirnya muncul taholi. Proses iki difanakan, dibersihkan. Setelah itu isbatkan, ditetapkan ingsunnya Allah. Makanya tauhid la ilaha illallah huwa anta terakhir ana. Surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus mau mengemban wahyu inti dariku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya iki Pak, akunya karena nun vaksin duduk di tajal. Artinya Rasulullah juga mengajarkan pada saat itu terhadap para sahabat terkait inti daripada wahyu di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Mengapa saya berani mengatakan di situ? Setelah ana ada kalimah lagi, fa'budun, kata perintah. Perintah menjelaskan, perintah menjalankan, perintah ngaji, perintah ngelakoni. Ngaji tok, gak sampai ngelakoni, gak berbuah apa-apa. Ngaji penting untuk ajar mengajar, tapi lebih penting untuk mengamalkannya, mempraktekkan. Sampai kali kula ngaji tok tuwasi paham, yo gak praktek-praktek, yo gak iso duduk di tajali. Paham nggih? Inilah maksud man arafa nafsah, mengenal diri. Siapa diri ini? Tidak ada. Barulah kenal Allahnya. Makanya faqat arafa rabbah, begitu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Gus. Kula badhe matur niki pengalaman kula, Gus nggih. Kula niki sak bendalu ingkang kepengker, tapi begitu sering kejadian apa yang saya ucapkan itu, Gus. Saya ndak jarang-jarang sekarang, Gus. Takut. Soalnya kalau jumeneng itu dulu kan kalau sering jumeneng, Gus. Terus tapi saya itu yang dibilang orang katanya kalau orang disi kerso ngaten Gus nggih. Disi kerso. Nggih. Jadi sebelum kejadian niku kula pun semerap, Gus. Nek badhe kok aku bakal tubrukan, kecelakaan ngeten. Niku nate Gus terjadi ten kula. Soalnya kula badhe medal, terus kula niki pun medal ngeten. Enten kados wonten napa ten pikiran iki lho Gus. Ten pikiran iki ngeten. Gawe rangkepan padahal kula pun jilbaban pun ndamel rangkepan tapi gak kurang rangkepanku ganti yo. Engko kon lho diperiksa dokter kuwi ngeten. Nggih. Kula ngeten, lho lha apa ya Allah. Seakan-akan ada tanya jawab di situ. Nggih. Terus kula ngeten, ya Allah, nek niki dugi jenengan nggih mboten napa-napa ya Allah. Kula dalam hati kula nggih ngaten. Terus tapi nek niki dugi jin setan kula mboten percados kula ngeten. Terus akhirnya kula medal. Kula medal niku malih. Mboten kula reken, mboten kula turuti. Terus kula medal niku diomongi ngaten malih terjadi. Terus ngaten kula, ya wis aku tak nggae rangkepan coplok sedaya terus kula rangkepan double ngoten niku Gus. Tapi kundure niku kejadian temenan Gus, kula kecelakaan saestu. Nggih. Lah niku napa sing di namaaken apa kejadian itu disi kersa ngoten lho Gus. Lah terus kados ngeten. Wis ayo mulai ini bapaknya bilang gitu saya ngene. Alang kok adem-adem nok nggone motor ngene. Lho itu lho Gus dingin beneran padahal itu panas Gus. Panas tang-tang tapi saya pulang tuh merasa dingin sama bapaknya itu. Dan waktu malam itu Gus saya kalau mau tidur itu saya membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Nggih.
niku setiap mau tidur. Nggih. Tapi karena kayak pernah ndak membaca, itu pernah ndak bisa tidur, Gus. Ngoten niku pripun, Gus? Ngoten. Nggih, sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tetep apa sing sampean critakne iku jalure ning mukasyafah. Bukan ning musyahadah. Sebab golongan musyahadah iku Allah sudah katakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang disebut kekasih Allah, aulia, kekasih, piro-piro kekasih Allah, cirine la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hanya itu. Tidak ada rasa takut, khawatir, gelisah dengan apapun. Karena apa? Karena sudah tahu siapa sebenarnya sing ngatur. Sampai ngerti Petro wayang kulit niku. Tahu Petro iku wedi? Mboten tahu. Meneng ae. Sebab wis ngerti sing nglakokno iku dalang. Dalang iku nek mati mboten dibancaki, Pak. Dalang. Sebab dalang iku kadal malang. Maka nek mati gak tahu dibancaki. Tahu. Al-auliya, para kekasih Allah itu sudah ruhaniyahnya itu sudah klik terus bahwasannya imannya itu hanya Allah yang segala-galanya yang berperan. Jadi nggak ada rasa khawatir karena dirinya sudah paham kalau tidak bisa apa-apa, kalau tidak diapa-apa, la haula wala quwata illa billah. Bila mana ngerti sesuatu yang akan terjadi, itu adalah konteksnya di dalam kasyaf, bukan di musyahadah. Dan ini bisa dilakukan dan bisa terjadi para aulia iku mau yoan. Tapi keterangannya bukan ciri tanda-tanda aulia Allah. Walaupun beliau itu diberikan Allah sebuah karomah bisa tahu akan terjadi. Lah, ini pun bisa terjadi pada mereka yang tidak menjadi kekasih Allah. Punya amalan, diistiqomahkan, akhirnya jadi karomah tadi. Kasih tahu apa yang akan terjadi. Bisa seperti itu. Cuman bedanya ya. Kalau yang aulia illah bisa kembali pada Allah. Kalau yang bukan nggak mungkin bisa kembali. Kembalinya pada makhluk. Karena karomah dan lain sebagainya. Sama halnya gini, Pak. Saya ini kelangan PT. Tahu PT? Ayam. Masuklah ke kandang. Di bawah kandang itu apa namanya? Singitan yang jero niku lho. Kolongan. Keadaan yo gelap, kita nggak akan bisa tahu. Boleh sampai membawa sentolop, boleh membawa oncor. Tahu oncor? Oncor dari api loh, Pak. Itu nur namanya, nur cahaya. Berarti karomah bisa saya istilahkan cahaya. Ketika tak delok saya lihat dengan oncor, ya kelihatan, ketemu. Lho iki open PTE, tak pegang. Dengan sentolop juga, oh ya kelihatan. Nah gitu, sama-sama nurnya, Pak. Cuman bedane. Kalau api itu merah, ya, kalau nur yang ditimbulkan dari aulia itu putih. Kalau sentolop kena angin gak mati. Kalau oncor kena angin mati.
Kalau sentolop dikenakan cahayanya kepada rumput utawa apa namanya? Gadangan iku ana sukete sing garing-garing apa? Rendeng. Ya gak kobong, tapi nek oncor sampean culukno kobongan. Lah ngono to? Itu bedanya. Padha-padha ketoke, padha-padha cahayane, cuman ana bedane. Api panas mboten, Pak? Panas. Sentolop sampean deleh weteng sampean gak panas. Template gak panas. Tapi kalau genine panas. Ya sepele pundi sak kersa sampean. Jadi Bu, apa yang jenengan dapatkan itu oncor apa nur iku barometernya ya. Apakah jenengan ini bersirul asrar atau tidak? Di situ aja. Kalau sentolop bersirul asrar, kalau oncor tidak perlu sirul asrar pun. Yang kedua, jenengan tentang masalah surat Al-Mulk. Gitu. Jenengan gak iso turu nek gak karena sudah terbiasa. Apa? Hikmah, faedah ketika kita mengistiqomahkan muluk. Salah satu di antaranya jarini secara muhakamah syariat jenengan sesuk itu gak diparani malaikat mungkar nakir. Nek mati gak wani. Muluke ngomong kir. Ngomong kir. Aja kok takoni ku. Iki sahabatku. Nah. Iku Al-Qur'ane Al-Muluk sing ngomong ngono buah dari amaliyah jenengan trose ning keterangan ning hukum syariah. Hakikatnya ya apa? Makanya kita tinggal kita membaca Al-Muluk itu betul-betul lillahi ta'ala atau karena yang lain. Barometernya kita dikatakan lillahi ta'ala kalau menyertakan sirul asrar. Kalau menyertakan sirul asrar di pos pertama su'aul basiroh itu kan sudah nggak ada pengakuan toh Bu. Kalau kita yang melakukan, kita melakukan olehnya itu karena digerakkan oleh Allah bisanya. Oke. Terus pos kedua sudah fana semuanya. Aku wis gak iso sudah tidak olehnya bisa melakukan karena dilakukan Allah sudah tidak ada. Di situ tinggal yang berlaku cuman akunya Allah begitu. Inje? Ada lagi Bapak? Kalau ningali panitia mawon termasuk panitia. Sampun. Wes sing durung sampean lewat WA mawon teng kula mengke. Kita memang semuanya itu punya gawe masing-masing, kita hormati. Kula nganut panitia, penguruse nek sampun terus pundi? Nek Jember ngene, Pak. Ada yang ngomandu. Tergantung yang mau ngomandu panitia, begitu. Gimana? Das pundi? Satu pertanyaan selesai. Oke, silakan. Satu pertanyaan nggih. Oke, sepakat. Wis sesuk kudu ana sing ngomandu, notuleni, tergantung. Notuleni kei pertanyaan berapa saya ikuti gitu. Nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, kembalinya roh itu kan ada dua tempat di barzah sama lahut ya Gus tadi.
Terus sebenarnya roh itu makhluk apa kholik Gus? Ngoten nggih. Nggih. Pertanyaan yang kedua Gus. Oh cari siji. Nggih, sampun ngoten mawon anu Gus. Kita Tambah satu nggak boleh. megang kesepakatan. Wis nomor 2 WA, wis ngoten mawon. Nggih, wassalamualaikum Bon. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya ruh itu Allah apa makhluk? Jelas iku makhluk. Karena masih kesebut nama ruh. Tapi jikalau kau ruh sudah sampai ke asal, maka namanya ruh itu tidak ada. Tinggal nama siapa? Allah. Tapi bukan persoalannya ruh itu adalah Allah. Paham nggih? Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli ta'atika wa syuhudika wa ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah fi umuri dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.